Baik, Bapak Ibu, kita mari mulai belajar dari yang paling dasar. Ya, kita belajar mulai dari yang paling dasar. Kami sudah siapkan, jadi kami sudah siapkan. Di sini ada, nanti yang pertama kita akan membahas pengaturan ataupun setting di Google Form. Jadi bagaimana sih kalau survei, bagaimana kalau kuis. Nah, kita akan bahas kupas tentang pengaturan itu. Yang kedua adalah tentu tema. Ini sudah banyak yang tidak asing gitu ya. Nanti ada tipe pertanyaan, jadi termasuk yang disampaikan oleh Pak Agus, yang sudah kami contohkan tadi, itu masuk di tipe pertanyaan ini. Nah, model-model pertanyaannya, gitu. Sampai misalnya bisa membuat share lokasi itu bagaimana. Nah, ini sebenarnya masuk di poin yang ketiga ini. Yang keempat adalah kolaborasi di Google Form. Jadi fitur Google itu enaknya kita bisa banyak berkolaborasi. Jadi misalnya saya membuat soal belum tuntas dan saya berkolaborasi dengan guru partner saya, ya sudah saya tinggal bagikan kepada partner saya itu bisa saling melengkapi. Dan tentu ini Bapak Ibu juga melakukan. Ya, harapannya seperti itu. Dan yang terakhir yang paling mudah tapi kadang-kadang juga sulit adalah bagaimana sih membagikan Google Form. Nah, untuk tutorial kami sudah siapkan ya. Tutorial kami sudah siapkan, bisa Bapak Ibu klik di sini itu nanti akan muncul. Jadi bisa klik di sini nanti akan muncul. Baik, kita akan langsung saja ke pengaturan atau setting ya. Di sini langsung kita contohkan saja Pak. Untuk settingnya kita masuk ke Google Form. Saya akan coba buatkan. Oke, saya sudah sharekan di sini untuk Google Form. Jadi di mana sih tempatnya Google Form? Jadi semoga sudah terlihat. Belum terlihat ya? Bentar, saya bang dulu. Ya, di mana sih tempatnya Google Form? Google Form itu tempatnya adalah di Google Drive. Jadi ketika kita mau masuk ke Google Form, kita bisa masuk di Google Drive. Jadi bisa menggunakan Drive ini yang sudah ada, biasanya langsung muncul kalau sudah sering digunakan. Kalau tidak ada bisa pilih titik 9 ini, ya kita cari yang Drive atau diketikkan di sini drive.google.com. Nah, itu enaknya kalau produknya Google itu. Kalau Drive ya drive.google.com, kalau slide.google.com, dan seterusnya. Semuanya diawali dengan nama produknya. Baik, kita coba mulai dari ini. Nah, kita buat di sini, ya, kita buat Google Form. Caranya bagaimana? Kita klik baru, ya, kita klik baru. Setelah itu kita pilih ini, Google Formulir. Ya, oke, kita klik baru, kita pilih Google Formulir. Tentu Bapak Ibu, karena tadi sudah hampir 90% sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google Form ini. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Untuk sesi yang pertama ini adalah setting. Kita akan membahas tentang setting. Ya, setting tempatnya ada di mana? Ada di samping tulisan kiri. Ya, yang sudah saya bundar-bundar itu ya, itu bisa di di situ, kita klik dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, oke. Mari kita lihat satu persatu. Ya, ketika kita masuk di umum ini, ya, di sini ada umum, presentasi, ada kuis. Ya,
Kita masuk ke satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kumpulkan alamat email. Jadi ketika kita centang seperti ini, otomatis kita akan mengumpulkan alamat email itu. Ya, maka kalau misalnya menggunakan perangkat yang tidak login dengan email, itu pasti tidak bisa masuk, disuruh masukkan email terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini kita bisa klik tanda terima respon. Ini fungsinya untuk apa? Tanda terima respon ini fungsinya untuk mengirimkan hasil tanggapan yang sudah Bapak Ibu isi. Ya, ini bisa ada dua pilihan. Jika responden memintanya, berarti jika kita meminta sebagai pengirim nanti meminta, atau selalu itu ya berarti selalu dikirim ke email tersebut. Gitu. Ini untuk kumpulan alamat email. Nah, poin penting yang berikutnya adalah ini. Ya, perlu masuk. Ini di sini ada centang yang pertama adalah batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau SD dan organisasi terpercayanya. Kalau menggunakan Google Workspace for Education, berarti di sini bahasanya juga batasi untuk pengguna di satu domain itu. Jadi domain misalnya kami ya di SDK Santa Maria 1 Malang. Gitu. Berarti kalau ini dicentang, bagi email yang selain milik belajar.id SD ini, ataupun bagi yang selain email sekolah, ya, kalau misalnya pakai Google Workspace, itu tidak bisa mengisi. Ya, ini di pengaturannya. Maka ketika sekolah sudah punya akun belajar.id, kalau SMP enak, SMP itu mulai kelas 7, 8, 9 semua siswanya dapat, tinggal mengaktifkan saja. Ya. Kalau SD itu masih kelas 5 dan 6 saja yang dapat. Jadi nanti monggo bisa diatur sendiri di tempatnya mau pakai yang seperti apa. Ya. Nah, di sini enaknya apa? Enaknya ya sudah kita batasi, setelah itu kita batasi lagi satu tanggapan, ya sudah. Anak mengerjakan ya cukup satu kali. Memang betul apa yang sudah disampaikan oleh sharing Bapak Agus tadi, bahwa setiap hal mesti ada kelemahannya. Tetapi meminimalisir. Jadi kita meminimalisir anak berbuat curang. Jadi bisanya hanya itu Bapak Ibu. Meminimalisir. Kalau untuk sempurna, saya rasa setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Maka tugas kita bagaimana meminimalisir. Seperti yang dilakukan di SMPK, di SMP Ronggolawe Tuban tadi, juga berusaha bagaimana sih meminimalisir terjadinya tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak. Dan tentu kita semua yang ada di sekolah juga punya tugas itu. Ya, nah ini sebagai bisa jadi satu sarana. Nah kalau ini tidak dicentang semuanya, berarti dari email apapun bisa mengisi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini responden dapat edit setelah mengirimkan. Nah, ini kalau kita centang, berarti walaupun kita sudah mengirimkan, responden itu masih bisa ngedit lagi. Biasanya di akhir Google Form itu edit tanggapan. Begitu. Ketika klik edit tanggapan, ya sudah, dia akan bisa diedit kembali. Atau misalnya lihat diagram ringkasan. Nah, di sini diagramnya langsung bisa diketahui. Nah, ini. Jangan lupa nanti setelah disetting sesuai dengan keinginan kita, jangan lupa diklik simpan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Karena kita sudah terbiasa, fiturnya Google itu nyimpan sendiri. Untuk setting, itu kebanyakan
ada konfirmasinya seperti ini. Ya, oke. Setelah itu kita coba di presentasi. Kalau tadi kita bahas tentang umum. Yang kedua adalah presentasi. Ya. Bapak Ibu nanti mungkin yang akan bertanya berkaitan dengan setting ini bisa dituliskan di kolom chat. Nanti kami akan jawab. Kalau bisa menggunakan chat, ya menggunakan chat. Kalau misalnya kami harus menjawab dengan memberi tutorial, kami akan jelaskan dengan tutorial seperti ini. Jadi tidak perlu resah. Apabila Bapak Ibu ingin melengkapi apa yang saya sampaikan, saya malah senang. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Presentasi. Nah, di sini kita bisa memberikan banyak hal. Ya. Di sini ada tampilkan status progres. Ya. Di sini ada juga acak urut pertanyaan. Ya. Kalau kita mencentang yang poin kedua ini, acak urutan pertanyaan ini, ya soalnya nomornya jangan diberi nomor, ataupun soalnya jangan diberi nomor. Karena nanti pasti akan diacak-acak pertanyaannya. Gitu. Nah, terus di sini ada tampilkan link untuk menyerahkan ke tanggapan lain. Nah, ini bisa. Kalau kita centang berarti kita tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, kalau ini tidak, berarti sudah langsung pesan konfirmasi biasanya. Nah, kita bisa mengisi pesan konfirmasi di bawahnya ini. Misalnya, terima kasih sudah mendaftar. Nah, setelah itu kita bisa isi misalnya untuk gabung grup WA, bisa klik link berikut. Nah, ini seperti yang kami lakukan kemarin ketika pendaftaran. Ada yang masih bingung, Pak, saya setelah daftar tidak bisa gabung grup WA. Pak, bagaimana ya? Apakah itu sudah di ACC atau belum saya pendaftarannya? Nah, ini ternyata munculnya adalah di akhir setelah kita mengirim. Jadi setelah mengirim itu ada pesan konfirmasi. Ini. Nah, ini kita bisa arahkan ke mana, itu bisa. Maka sebenarnya di sini juga banyak kita explore, itu bisa berbagai macam. Misalnya setelah selesai mengerjakan Google Form, anak disuruh langsung masuk ke slide misalnya. Ya sudah, tinggal kita berikan link slide saja, diklik itu langsung masuk ke slide. Atau kita mau misalnya penjelajahan dengan model seperti ini, sangat bisa. Atau kita mau membuat materi itu munculnya adalah di sini, wah sangat bisa. Gitu. Nah, jangan lupa sekali lagi simpan. Yang berikutnya adalah kuis. Ini Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, di sini tadi sebentar saya akan munculkan survei dan kuis. Jadi tadi kan di apa yang ingin kita dapatkan hari ini tadi kan ada, kita bisa membuat survei, kita bisa membuat kuis. Pada prinsipnya adalah di sini Bapak Ibu. Kalau survei itu tidak usah dicetak. Ya. Kalau kita mengumpulkan data itu kita tidak usah centang ini. Nih yang jadikan ini sebagai kuis ini. Tapi kalau kita mau jadikan Google Form ini sebagai kuis, maka ini harus dicentang. Dan ini adalah wajib. Kalau mau dijadikan kuis. Ya, kalau ini tidak dicentang, akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa memberi poin, tidak bisa memberikan kunci jawaban. Ya. Jadi tadi bedanya ya, kalau ini tidak tercentang, ini untuk survei. Kalau ini tercentang, itu untuk kuis. Jadi itu bedanya. Nah, kita yang berikutnya, opsi kuis.
Apabila ini sudah tercentang kuis, kalau tidak tercentang kuis, oh aman. Pengaturan bawahnya tidak usah diatur lagi, ya, karena pasti tidak bisa diatur. Tapi kalau kita centang kuis, kita harus memahami yang ada di bawahnya ini. Ya, yang pertama, mode terkunci di Chromebook. Apa ya maksudnya ini ya? Ketika ini dicentang, aktifkan mode terkunci, maka kalau laptop atau komputer dari pengisi ataupun responden itu tidak Chromebook, maka tidak bisa diisi. Ya, maka ini seringkali kalau kita misalnya lupa dan ini kita centang, kita bagikan ke anak-anak dan rata-rata HP ataupun laptop anak-anak itu belum Chromebook, maka anak-anak belum bisa mengerjakan. Nah, maka nanti kalau sekolah itu sebenarnya apa namanya mempunyai agenda besar ataupun sekolah ingin selangkah lebih maju, itu bisa satu sekolah misalnya menggunakan Chromebook atau minimal gurunya dulu lah menggunakan Chromebook. Wah, kok jadi promosi Chromebook ya saya. Nah, ini nanti kita akan banyak kemudahan, ya. Banyak kemudahan. Apa sih Chromebook itu? Jadi laptop ataupun komputer yang sistemnya menggunakan Chromebook. Operasi sistemnya itu menggunakan Chrome. Gitu. Jadi sempurna sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di atas ini ya. Ketika di atas ini tabnya 20, 25 sudah mulai lemot atau 30 sudah mulai lemot. Nah, kalau kita menggunakan Chromebook, wah kita bisa sebanyak-banyaknya. Saya sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Revo itu, materinya ini di atasnya ini sampai tabnya kecil-kecil semuanya. Saya di rumah itu heran, itu laptop apa yang dipakai. Akhirnya suatu ketika saya bertanya, ternyata menggunakan Chromebook. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu hanya sekilas pengetahuan saja tentang Chromebook. Nanti kalau apa namanya Bapak Ibu berminat, mungkin bisa cari-cari di internet nanti atau bisa HP saya nanti akan saya kirimi berapa sih kisaran harga Chromebook itu. Ya, tidak mahal loh Bapak Ibu, berapa dolar gitu aja. Ya. Baik Bapak Ibu, langsung tidak usah berlama-lama berpikir Chromebook. Ya. Di sini ada rilis nilai. Rilis nilai. Ini maksudnya bagaimana? Setelah mengerjakan, anak itu bisa dapat nilai langsung apa tidak? Kalau pengen dapat nilai langsung, berarti segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak ngirim cetik, langsung dapat nilai. Kalau masih nanti, ya, nanti ini maksudnya apa? Ya nanti nunggu dikoreksi gurunya dulu secara manual. Karena kan seringkali kita itu memberikan soal ke anak-anak itu tidak hanya pilihan ganda. Ya. Kalau soal-soal yang diberikan itu tidak pilihan ganda, maka sangat resiko untuk menggunakan koreksi secara otomatis. Ya, contoh misalnya jawaban singkat misalnya. Jawaban singkat kalau jawabannya tidak pasti itu akan menimbulkan banyak masalah nanti. Banyak komplain dari orang tua. Kita kan menghindari itu kan. Nah, contohnya misalnya apa? Kunci jawabannya misalnya Tuhan misalnya. Kita menuliskan Tuhannya di kunci jawaban T. Besar awalnya, terus berikutnya sama. Tuhan gitu ya. Terus kita menuliskan huruf kecil semua. Kita tuliskan huruf besar semua. Kita tuliskan di situ ada huruf besar, huruf kecil. Wah, pokoknya kita sudah mengantisipasi. Ternyata anak-anak lupa setelah nulis Tuhan, dia klik spasi atau titik. Apa yang terjadi? Salah. Nah, maka dibutuhkan yang namanya koreksi manual atau peninjauan manual.
Ya. Nah, ketika peninjauan manual berarti harus diklik yang di sini. Nah, ini berbeda ceritanya ketika Bapak Ibu yang berkumpul di sini semuanya sudah menggunakan soal-soal AKM yang pilihan ganda itu. Wah, nggak apa-apa ini centang yang atas saja ya. Karena walaupun soalnya pilihan ganda, tapi mengajak berpikir ini sudah lumayan tinggi. Ya. Nah, tergantung kebutuhan di sekolah nanti ya. Oke, yang berikutnya di sini ada yang dicentang-centang ini ya. Pertanyaan tak terjawab. Jadi ketika dicentang yang pertanyaan terjawab, anak tahu mana sih pertanyaan yang tak terjawab. Ketika dicentang di sini, anak bisa mengerti jawaban yang benar yang mana. Ketika dicentang di sini, anak mengerti nilai poinnya. Ya, oke, baik. Setelah setting kita anggap selesai, kita klik simpan. Setting berarti sudah selesai. Langkah pertama adalah setting, itu penting Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu yang sudah sering ini pasti nggak mikir setting lagi. Kenapa? Karena buat salinan baru, begitu terus. Akhirnya ketika keseringan buat salinan baru, lupa settingnya bagaimana. Ayo, siapa yang seperti itu? Ayo, sudah mulai ada yang tersenyum-senyum ini kayaknya. Karena keseringan buat salinan. Ya. Nah, oke. Baik, setelah itu mari kita coba untuk yang berikutnya adalah setelah setting bagaimana kita membuat survei. Ya, kalau survei berarti settingannya tadi harus tidak saya jadikan kuis. Langsung saya simpan. Ya, oke. Di sini ada keterangannya. Formulir ini menggunakan alamat email untuk pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya kita mau ubah setelahnya bisa diubah di sini yang tadi, yang batasi-batasi ini tadi. Ini karena di sini ada yang menggunakan email pribadi, saya coba buat tidak saya centang. Ya, di sini juga tidak saya centang. Oke. Nah, ketika kita mengumpulkan alamat email, kita diminta untuk seperti ini. Ya, nanti ada alamat email valid. Ini mesti ini nanti diminta. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kalau ingin menampilkan bagaimana sih? Pakai peran tinjau ini. Nah, alamat email langsung muncul walaupun kita tidak minta. Ya, oke. Kita lanjutkan. Wah, mantap. Ini sudah ada tanggapan ternyata Pak Agus. Ya, kita buat sekarang survei. Ya, kita coba dulu. Yang pertama harus kita ubah yang mana? Yang atas ini judulnya. Ya, biasanya kita ubah di sini, di yang bawah ini, yang atas juga langsung akan berubah sendiri sesuai dengan yang di sini. Kita coba misalnya survei kepuasan pelatihan. Ya. Belajar.id. Nah, ketika klik di sini langsung muncul kan. Nah, oke. Baik. Di sini langsung kita buat. Kalau survei itu kan kita tuliskan apa? Nama. Nah, nama. Dan yang di sini harus tidak dilupakan adalah ini. Wajib diisi. Bisa dicentang. Ya. Bagaimana kalau buat baru? Ini di bawahnya. Pakai yang ada fitur di kanannya ini. Ya, pakai fitur di kanannya ini. Plus, ini adalah tambahkan pertanyaan. Ya, plus ini untuk tambahkan pertanyaan. Yang di bawahnya ini adalah impor pertanyaan. Maksudnya apa impor pertanyaan ini? Impor pertanyaan dari pertanyaan yang sudah pernah kita buat. Ini biasanya guru-guru itu kan pinter-pinter semuanya toh.
Jadi kalau sudah misalnya setelah ulangan setelah tugas-tugas itu mau ulangan, ya sudah, oh beberapa saya ambilkan dari pertanyaan yang sudah saya buat, kita tinggal import pertanyaan. Ya. Terus di sini ada TT, maksudnya apa? Ini tambahkan judul dan deskripsi. Ya, saya klik aja ya supaya muncul ya. Nah, seperti ini. Ini tambahkan judul dan deskripsi. Oke, saya lanjutkan. Kalau di ini apa? Ini adalah tambahkan gambar. Ya, caranya sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin ketika disisipkan di Word, di Word, Google Doc, di Google Slide, split sheet. Nah, caranya sama persis itu ya. Tinggal kita klik, ya, gambar. Setelah itu kita bisa cari dari komputer. Ini kalau dari komputer, kamera langsung atau URL ataupun dari foto ataupun Google Drive yang sudah kita punyai atau Google penelusuran gambar. Nah, itu enak sekali. Ini video, tambahkan video juga sama seperti tadi prinsipnya, bisa menggunakan YouTube atau kita sudah punya URL-nya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah tambahkan bagian. Tambahkan bagian itu maksudnya apa? Ini misalnya bagian pertama, nama sama asal sekolah. Misalnya saya buatkan dulu ya, di bawahnya nama kita tambahkan asal sekolah misalnya. Nah, terus di sini kita wajib isi. Ya. Setelah itu kalau kita mau menambahkan bagian, kita klik saja, seret. Nah, sama dengan yang atas ini. Ini bagian 1 dari 2. Bagian 2 dari 2. Berarti intinya adalah ini adalah nanti di bagian kedua. Jadi ketika di berikutnya itu tadi baru masuk ke sini. Gitu. Ya. Bagian kedua misalnya berilah penilaian terhadap pelatihan hari ini. Nah, kita mau buat surveinya ya. Ini kita mau tambahkan dulu soalnya. Apakah saya puas dengan pelatihan ini? Nah, ini bisa kita tentukan pilihannya di paling kanan ini. Ya, pakai ini. Nah, ketika kita pilih, di sini langsung kita tunjukkan ada skala linear. Berarti kita diberikan kesempatan memilih 1 sampai 5. Jadi, kalau puas 5, kalau belum puas 1. Nah, ini kalau kita ada menggunakan skala linear. Ya. Oke, kita coba menggunakan skala linear. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita geser wajib diisi. Ya. Ini maksudnya apa? Ada 1, ada label opsional. 5 label opsional. Ini bisa diisi, bisa tidak. Maksudnya apa? Ini keterangan. 1 misalnya belum puas atau tidak puas. 5 sangat puas misalnya. Gitu. Atau kita isi ya. 1 tidak puas misalnya. 5 misalnya sangat puas. Nah. Oke. Seperti ini, terus setelah itu kita bisa buat pertanyaan lagi sebanyak-banyaknya di bawahnya. Setelah itu, bagaimana Bapak Ibu? Setelah itu kita kirim. Ya, karena ini masih yang pertama kita membuat survei, belum kuis ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang kuis. Ya, bagaimana kita mengirim? Ya,
Bagaimana kita mengirim? Caranya gampang. Di atas ini ada tulisan kirim. Ya, di atas kanan. Kita klik saja kirim. Nah, setelah itu kita bisa kirimkan ke email. Kalau kita misalnya mau kirimkan ke Bapak Ibu melalui email, ya sudah, ditambahkan di sini saja email. Nah, kalau kita mau kolaborasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Indra dan Pak Ari, ya, itu adalah ini, tambahkan kolaborator. Yang saya bilang tadi, bisa saling melengkapi tadi. Nah, ini kalau pakai email ya. Kalau kita biasanya ngirimkan kan kita lampirkan di Classroom ataupun dikirim WA langsung kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Pakai ini. Tanda yang seperti ini. Apa ya, kayak katakan tautan lah, link gitu ya. Nah, gambarnya yang seperti ini. Ya. Ini kita bisa versi panjang seperti ini atau kita perpendek. Ya, kalau kita butuh yang pendek, kita klik perpendek. Kalau kita butuh yang panjang, ya kita panjang saja, nggak apa-apa. Biasanya Bapak Ibu sekarang sudah sangat canggih-canggih menggunakan Bitly. Ya, oke. Tapi kalau di Classroom, kita tidak usah pakai Bitly lagi. Ya, oke. Baik, kita gunakan yang pendek saja coba. Kita salin. Oke. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di chat. Ya, di chat Meet ini. Oke. Baik, mari kita isi Bapak Ibu. Nah, mari kita isi. Oke, apakah sudah ada yang mengisi? Sekarang kita lihat bagaimana cara melihatnya ketika ada yang sudah mengisi atau belum. Kita tinggal klik di respon. Nah, kita lihat dulu. Ya, kita tunggu. Wah, mantap Bu Herni Rahayu dari Marsudirini Bekasi. Ya, mantap. Ada dari Yohana Monika dari Pamekasan. Wah, mantap. Wah, ya seperti ini. Ini yang dinamakan survei. Setelah ini, kita akan bersama-sama dengan Pak Ari, kita akan bersama dengan Pak Indra juga, nanti dengan Pak Ari akan membahas tentang kuis, ya. Dengan Pak Indra nanti akan membahas tentang kolaborator. Gitu. Jadi dengan Pak Ari akan membahas kuis, bersama Pak Indra akan membahas kolaborator. Baik, luar biasa ya, mantap. Wah, sudah 18. Nah, baik Bapak Ibu, sambil saya tunjukkan lagi. Ya, kalau ini tadi kan sudah membuat, mengirim, dan Bapak Ibu mengisi, serta melihat respon. Ya, melihat respon. Nah, setelah melihat respon, kita bisa ini, ekspor ke split sheet. Kita buat split sheet baru. Caranya bagaimana? Kita lihat ketampilan dalam bentuk, kalau di Office namanya Excel. Kalau di Google, split sheet. Ya, sheet ya, split sheet. Kita klik, kita buat split sheet baru. Keren. Kita lihat di sini. Nah, langsung kita ketahui